Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk membiasakan sikap suka menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan, dan hidup tertib. Adik-adik, dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah." Beberapa contoh akhlak untuk meneladani sifat Allah dalam 5 Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min adalah sebagai berikut. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar ini? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Tentu kita akan marah. Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, kita harus bisa menahan diri. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, dan menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah sebagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna, Al-Malik yang Maharaja, dan menguasai segala sesuatu. Ini adalah cerminan dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Apakah kalian sering melakukan seperti gambar berikut ini tanpa bantuan orang lain? Ini adalah ciri anak yang mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang perkasa, tangguh, optimis, dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaan kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seseorang pada derajat kemuliaan. Mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana dicontohkan nabinya. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna, Al-Aziz. Dengan mandiri, hidup menjadi mulia dan perkasa atau tangguh. Apakah setiap hari kalian selalu melaksanakan sholat? Sebelumnya tentu kalian harus menjaga kebersihan badan, pakaian, maupun tempat sholat. Oleh karenanya, kita harus cinta kebersihan. Fitrah manusia adalah menyukai keindahan dan kebersihan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Islam sangat memperhatikan kebersihan, dibuktikan dengan kewajiban wudhu sebelum sholat, anjuran bersiwak atau sikat gigi, kewajiban mandi, dan bersuci setelah hadas. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat karena memberikan manfaat bagi kesehatan, baik jasmani maupun rohani.
Karena yang paling penting lagi adalah menjaga kebersihan hati dengan menjauhkan penyakit hati seperti sombong, dengki, ria, dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Setiap saat, kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Pernahkah kalian merasakan bahagia sebab kata-kata santun dari temanmu? Atau pernahkah kalian sakit hati karena kata-kata temanmu pula? Demikianlah manfaat dan bahaya lisan. Kadang ia membuat orang senang hati dan di lain waktu membuat orang sakit hati. Maka kita harus bisa menjaga lisan agar selalu menyenangkan, bukan menyakitkan. Hati-hatilah berbicara, pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lalu, untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain agar kita dapat menjaga kedamaian dan kesejahteraan. Bagaimana rasanya dikala ada anak berbuat gaduh saat sholat berjamaah? Apa yang kalian rasakan jika anak-anak berbicara waktu upacara bendera? Apa yang akan terjadi bila anak-anak menyeberang jalan dengan sembarangan tanpa melihat rambu? Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melemparkan botol ke lapangan? Suasana tidak aman, takut, dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan. Untuk itu, kita harus terbiasa hidup tertib. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Hal ini merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Menciptakan ketertiban sehingga membuat orang lain merasa aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu membiasakan diri untuk menahan diri, mandiri, cinta kebersihan, menjaga lisan,